والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutammimah al-Ajurumiyah, yang mana sekarang kita berada di dalam bab al-mansubat, yaitu isim-isim yang mansub. Sekarang kita akan masuki bab yang baru yang dikenal dengan maf'ulu atau al-maf'ulu ma'ah, yang mana maf'ul ma'ah ini sebelum kita baca memiliki dua hukum. Terkadang wajib nasab, terkadang boleh nasab, boleh diatafkan dengan yang sebelumnya. Jadi maf'ul ma'ah ini pada asalnya memang mansub, cuma nanti ada yang dia itu wajib nasab, ada yang boleh-boleh saja. Maksudnya boleh nasab, boleh diatafkan dengan yang sebelumnya. Dengan kaidah yang akan kita baca nanti, barakallahu fikum, globalnya perhatikan baik-baik. Apabila setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu, perhatikan ya, wawunya wawu ma'iyah namanya, maka itu nanti boleh nasab, boleh juga ataf dengan yang sebelumnya. Kalau isim yang setelah wawu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan isim sebelum wawu. Paham belum? Perhatikan contohnya. Naam, jaa al-amiru wal jaisha. Jaa al-amiru wal jaisha. Sekarang amir, presiden atau pemimpin telah datang bersamaan dengan tentaranya. Presiden datang sendiri bisa enggak? Naam. Tentara bisa datang enggak? Bisa juga. Nah, ini seperti ini berarti yang setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan isim sebelum wawu. Ini boleh wal jaisha, boleh wal jaishu. Belum. Jadi kaidahnya nanti idza kana al-ismu alladhi waqa'a ba'da al-wawi yashtariku fil fi'l alladhi qabla al-wawi yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ul ma'ah wa yajuzu al-'atfu. Paham ya? Wa yajuzu 'atfu ma qablaha. Maksudnya apabila isim yang jatuh setelah wawu ini bisa sama-sama melakukan perbuatan sebelum wawu, perbuatannya apa di sini? Perbuatannya datang ya. Maka diperbolehkan bagi jaish ini, isim setelah wawu ini, boleh nasab sebagai maf'ul ma'ah, boleh juga apa? Ataf. Paham maksudnya ya? Berbeda kalau setelah wawu tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu. Dzakartu wal misbaha. Nah, perhatikan. Aku murojaah bersamaan dengan lampu, maksudnya cahaya lampu. Sekarang apakah lampu ini bisa murojaah? Tidak. Berarti wajib nasab. Ingat-ingat ya. Jadi patokannya wawu, ini wawu namanya wawu ma'iyah namanya. Wawu apa? Ma'iyah. Jadi kalau setelah wawu antum perhatikan, bisa enggak dia melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu? Bisa, berarti boleh nasab, boleh ataf. Kalau setelah wawu ini enggak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim atau yang dilakukan oleh sebelum wawu, enggak boleh ataf, tapi wajib nasab. Paham belum ini? Paham belum? Yang kedua wajib nasab, enggak boleh ataf. Kalau isim yang setelah wawu ini tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu. Sekarang sebelum wawu apa? Murojaah. Apakah lampu bisa murojaah? Nah, berarti wajib nasab. Kalau ini sebelum wawu apa? Ja'al amiru, datang. Datang ini apa? Amir ini bisa datang sendiri, jaish juga bisa datang sendiri.
sehingga bisa melakukan perbuatan sebelum wawu. Ini boleh nasab, boleh ataf. Ja'al amiru wal jaishu ataf. Ja'al amiru wal jaisha maf'ul ma'ah. Paham belum ini? Ada gambaran belum? Antum? Betul apa? Antum? Ya, na'am. Sebelum kita baca biar nanti ada gambaran, soalnya ini penting sekali. Tidak selamanya nasabnya itu wajib, itu enggak, tergantung keadaannya. Mahfuz salah ya? Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa huwa al-ismul mansub, babul maf'ul ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru ba'da wawin bi ma'na ma'a. Yang dikenal dengan apa? Wawu al-ma'iyyah. Mafhum? Yaitu isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang maknanya ma'a. Yang maknanya apa? Ma'a. Bawah itu catatan kaki nomor 1 itu mufidatun lil ma'iyyah. Memberikan faedah apa? Ma'iyyah, kebersamaan. Paham? Naam. Kita lihat fungsinya apa sih wawunya ini? Fungsinya liba, atau fungsinya apa sih maf'ul ma'ah ini? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Paham ya? Bersama siapa, menjelaskan orang yang bersamanya perbuatan itu dilakukan. Kalau diglobalkan berarti bersama siapa perbuatan itu dilakukan, itu loh, untuk menjelaskan itu. Aku murojaah bersama lampu. Maksudnya aku murojaah beriringan bersamaan dengan cahaya lampu. Paham belum? Sirtu wal qamara. Sirtu wal qamara. Perhatikan, aku berjalan bersamaan dengan bulan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya aku berjalan beriringan dengan bulan. Maksudnya beriringan dengan cahaya bulan. Naam, kita pantau mana? Antum. Oh, difotokopi. Naam, barakallahu fikum. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan. Antum ikut nyimak nanti biar enggak antum ikut nyimak situ. Ikut nyimak. Antum itu pinjamkan dulu, antum ikut nyimak ini. Ayo, antum ikut nyimak itu, nyimak kitabnya, nyimak. Naam. Barakallahu fikum. Jadi maf'ul ma'ah ini artinya yang seringnya diartikan bersama. Cuman kebersamaan ini tidak mengharuskan nempel ya, karena orang yang namanya bersama itu enggak harus menempel, itu enggak harus. Cuman bersama cahayanya atau bersama barakallahu fikum barakallahu fikum ya, perjalanannya apa misalnya. Kita lihat al-masbuqatan bi jumlatin fiha fi'lun, yang dia itu diawali dengan jumlah itu berarti kalimat ya, yang di dalamnya ada fi'il. Ini jumlah bukan ini, kalimat bukan ini, kalimat ada fi'il kan, ini ada fi'il. Dzakara, jaa, paham ya? Au ismun fihi ma'nal fi'il wa hurufuh. Perhatikan ini, atau isim yang di dalamnya ada makna fi'il dan hurufnya, masih isim fa'il. Isim fa'il kan seperti ini. Barakallahu fikum. Sirtu misalkan, ini yang fa'ilnya. Wal jabala. Artinya apa? Aku berjalan bersamaan dengan gunung, maksudnya bersamaan dengan mengelilingi atau beriringan dengan gunung. Jadi dia berjalan di bawah gunung gitu terus, paham ya? Nah, ini wajib nasab karena gunung tidak bisa jalan, paham ya? Nah, ini berarti fi'il kan? Atau isim yang di dalamnya ada tadi fi'il dan hurufnya itu, ya kan? Isim yang di dalamnya ada fi'il dan hurufnya, isim fa'il. Ana sa'irun wal jabala. Ana sa'irun, ini ana sa'irun, sa'irun isim fa'il bukan? Isim fa'il. Nah, sa'irun ini seakan-akan ana sa'irun, di dalam sa'irun ini, paham ya? Ada makna fi'il dan ada hurufnya. Paham ya? Apa makna fi'ilnya? Berarti ya sama. Asiru atau sirtu. Paham belum? Makna fi'ilnya asiru, ada huruf-hurufnya kan? Ada hurufnya enggak ini? Di sini. Sin, ra. Paham ya? Paham itu maksudnya? Jadi walaupun yang mendahului itu fi'il juga bisa, isim fa'il juga bisa. Paham belum maksudnya itu? Nah, kita lihat. Nahwu ja'al amiru wal jaisha, ini yang boleh nasab, boleh ataf. Kenapa? Karena jaish bisa datang sendiri,
Amir juga bisa datang sendiri karena isim yang setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim sebelum wawu. Itu perhatikan itu. Ja'al amiru wal jaisha. Boleh ja'al amir wal jaishu. Yang kedua, istawal ma'u wal khashabata. Air itu meninggi setara bersamaan dengan kayu. Maksudnya bagaimana? Airnya meninggi setara dengan kayu. Karena yang setara itu kayunya atau airnya aslinya? Airnya, kalau kayu nggak bisa setara. Perhatikan baik-baik ya. Nah, tak contohkan. Sekarang ini kan bendungan. Biasanya di bendungan-bendungan itu ada kayu nggak? Ada kayu nggak? Kayu yang kadang ada nomor-nomornya itu. Nomor-nomornya untuk apa? Nah, ternyata kayu adalah miqyas. Yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma. Semacam ukuran yang diketahui dengannya kadar naik turunnya air. Di bendungan, atau pernah lihat bendungan? Itu biasanya ada semacam kayu, kalau bendungan yang lama ya, ada kayu yang ditancapkan di situ untuk mengetahui naik turunnya air. Paham belum? Nah, itu namanya khashabah di sini. Bukan sembarang kayu. Nah, airnya istawa, airnya naik. Nah, airnya naik istawal ma'u wal khashabata. Ini airnya setara dengan apa? Dengan kayunya. Ini kayunya. Kayu yang ditancapkan itu. Paham belum? Maksudnya ya? Bukan kayunya ini yang setara dengan air, karena kayu itu kalau antum taruh di atas air, itu nggak mungkin apa? Nggak mungkin setara. Kalau berat tenggelam, kalau ringan terapung. Kalau sama rata itu bisa kira-kira. Kecuali ditekan gini ya, ditekani biar sama. Itu pun kalau kita lepas naik lagi. Paham belum? Jadi yang setara itu airnya atau kayunya? Nah, airnya naik. Kan airnya biasanya sedikit, ada banjir naik. Nah, ini airnya setara dengan kayu ini. Kayu ini maksudnya maksud kayu nggak, bukan kayu biasa ya. Kayu yang tancapkan biasanya di sungai-sungai bendungan ada kayu. Nah itu. Walau antum tahu atau enggak, walau tahu. Paham ya? Atau mungkin bendungan-bendungan lama itu ada kayu. Kalau antum pernah lihat? Semacam kayu lah. Kalau sekarang besi lah mungkin ya. Kalau zaman dulu kayu. Jadi ditancapkan kalau besar itu ada, istilahnya ada nomor-nomornya, 1 meter atau 2 meter. Nah itu kayu yang di pinggir sungai itu, di bendungan itu. Nah itu maksudnya airnya itu naik sampai setara dengan kayu. Ada gambaran belum? Itu yang dimaksud. Nah, jadi yang setara itu airnya atau kayunya? Airnya. Oleh karena itu khashabata wajib nasab. Karena khashabata nggak bisa setara dengan air. Airnya itulah yang setara dengan kayu. Paham? Nah, jadi khashabah di situ barakallahu fikum, yang diinginkan di situ adalah apa? Adalah miqyasun yu'rafu bihi ahlu Misr qadru irtifa'il ma. Bawah itu perhatikan catatan nomor 4 bawah itu yang ditulis tebal itu tentangnya. Wal khashabah miqyasun yu'rafu bihi ahlu Misr qadra irtifa'il ma waqta ziyadatihi fi nahril Nil. Artinya khashabah itu adalah miqyas, semacam ukuran yang diketahui dengannya penduduk Mesir kadar naiknya air. Ya, sebutan tadi kadar naiknya air. Nah, ketika ziyadah, ketika air itu bertambah. Kalau bahasa bebasnya kalau laut seperti pasang lah. Kalau kita pasang itu ketika apa? Naik airnya. Finah di Nil, di sungai Nil. Sungai Nil, sungai besar ya. Nah, mahfuz salah ya. Kemudian tadi sudah kita lewati syaratnya masbuqan didahului oleh apa? Jumlah atau isim yang di dalamnya ada makna fi'il dan hurufnya, ya enggak? Nah, sekarang ini wa ana sa'irun wan nila. Itu. Perhatikan, wa ana sa'irun wan nila. Nah, perhatikan situ. Wa ana sa'irun wan nila. Ana sa'irun itu kan isim enggak sa'irun? Isim fa'il. Nah, dan aku berjalan bersamaan dengan sungai Nil. Maksudnya berjalan bagaimana? Sungai Nilnya berjalan enggak? Sungai Nilnya enggak berjalan. Maksudnya antum berjalan itu dalam keadaan sungai Nil itu di sampingnya. Gini loh, ngelilingi itu loh. Antum jalan berkeliling itu, paham ya? Seperti itu. Seperti na'am barakallahu fikum jalastu wal qamara. Aku duduk bersamaan dengan bulan. Maksudnya bagaimana? Bukan di bawah bulan. Di atasnya bulan. Duduk di atasnya bulan di mana? Aku duduk dalam keadaan bulan itu di atas. Bukan dalam keadaan, nanti malah hal lagi. Nah, aku duduk bersamaan dengan cahaya bulan, maksudnya gitu. Jadi duduk bersamaan dengan cahaya bulan, cahaya yang bersama kita gitu loh. Bukan bulannya. Nah, ya, seperti itu.
Jadi seperti yang sudah Anda sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang pertama jelas ya, ja'al amiru wal jaisha jelas. Pemimpin itu datang bersamaan dengan tentaranya. Itu jelas itu ya. Kayak itu bersamaan tapi bersamaan benar-benar bersama gitu ya. Nah, jadi ingat-ingat kebersamaan terkadang bersama zatnya juga bisa, bersama sifatnya itu juga bisa. Sifat bulan kan menerangi. Jadi yang bersama kita kan bukan bulannya nempel itu enggak, tapi cahaya bulannya itu. Paham? Nah, contohnya, ana fi hadil mas'alah ma'a Syekh fulan, misalkan. Aku dalam masalah ini bersama Syekh fulan. Apakah antum nempel dengan syekhnya itu? Apa-apanya? Apanya yang bersama? Bajunya nempel itu. Apa-apanya? Ana fi hadil mas'alah ma'a Syekh fulan, atau na'am, ana fi hadhihi masalah ma'a Syekh fulan. Aku dalam masalah ini bersama Syekh fulan. Apa maksudnya apanya? Bersama apanya? Paham belum? Kebersamaan itu enggak selama-lamanya nempel itu. Kalau ini jelas. Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang pemimpin bersamaan dengan tentaranya, kan bareng. Ini kan berarti sama zatnya kan bareng gitu kan? Nah, kemudian terkadang kebersamaan itu kebersamaan sifatnya atau pemikirannya atau pendapatnya. Itu maksudnya. Ana ma'as syekh fi hadil masalah. Aku bersama syekh dalam masalah ini, berarti pendapatnya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan itu halatul ismil waqi' ba'dal wawi. Keadaan isim yang jatuh setelah wawu. Ini yang Anda maksudkan tadi itu. Keadaan isim yang jatuh setelah wawu. Waqad yajibun nasbu 'alal maf'uliyah, terkadang wajib nasab sebagai maf'uliyah. Maf'ul ma'ah wajib nasab. Perhatikan ya. Naam. Nahwul mitsalainil akhirain. Contohnya dua contoh yang terakhir yang sudah kita lewati itu. Wastawal ma'u wal khashabata, itu wajib nasab, enggak boleh khashabatu. Wa ana sa'irun wan nila, enggak boleh nilu. Apa maksudnya ya? Itu wajib nasab. Naam. Sudah kita lewati. Kenapa wajibnya? Perhatikan baik-baik itu. Nomor 1, tata kaki nomor 1 bawah itu. Idza kana al-'atfu yufidu fasad al-ma'na al-murad. Maksudnya wajib nasab itu bagaimana wajib nasab? Apabila kalau mengatafkan itu justru memberikan faedah rusaknya makna yang diinginkan. Sekarang kalau antum atafkan, rusak enggak kira-kira? Wastawal ma'u wal khashabatu. Air itu setara dan kayu juga setara. Rusak enggak? Rusak. Nah, aku berjalan dan sungai Nil pun juga berjalan. Rusak enggak kalau diatafkan? Rusak. Oleh karena itu wajib nasab. Oh ya, dzakartu wal misbaha. Aku murajaah bersamaan dengan lampu. Kalau antum artikan aku murajaah, lampu juga murajaah. Rusak enggak maknanya? Oleh karena itu, karena rusak itu wajib nasab. Ini justru barakallahu fikum memperjelas lagi kenapa sebabnya kok wajib nasab. Karena kalau diatafkan rusak maknanya. Mafhum? Paham? Paham insyaallah? Ayo nah, kita lihat. Wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Perhatikan baik-baik ini. La tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ini wajib nasab di sini. Jangan kamu melarang dari perbuatan kejelekan bersamaan kamu mendatanginya. Kenapa kok wajib nasab? Karena kalau antum mengatafkan rusak maknanya. Perhatikan baik-baik ini. Ana tuliskan di sini, ini maknanya ini. Naam, kalau tidak paham bingung maknanya, tapi mudah. Itu apa lafadznya? La tanha 'anil qabihi, ya kan? La tanha 'anil qabihi. La apa? Wa ityanahu. Nah ini. La tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ini enggak boleh la tanha 'anil qabihi wa ityanihi. Apa berarti kan? Ini enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena rusak maknanya nanti. Coba ana maknakan ya. Kalau yang tepat yang ma'ah nih. Jangan kamu melarang dari kejelekan bersamaan kau mendatanginya. Benar enggak ini? Benar enggak gitu? Jangan kamu melarang sebuah kejelekan. Nah, maksud jangan kamu melarang berbuat kejelekan bersamaan kamu mendatangi kejelekan itu. Bersamaan kamu sendiri melakukan perbuatan kejelekan. Benar enggak ini kalimatnya? Hah? Jangan kamu melarang seseorang untuk berbuat kejelekan bersamaan kamu juga malah melakukan kejelekan itu. Ini ucapannya benar enggak? Benar. Tapi kalau di ityanihi artinya lain. Jangan kamu melarang
perbuatan kejelekan dan jangan pula melarang orang mendatanginya. Bingung nggak? Kalau antum kasroh artinya lain. Jangan kamu melarang orang berbuat kejelekan dan jangan pula melarang orang mendatangi kejelekan. Paham belum ini? Paham nggak tuh? Kalau antum kasroh, antum atafkan, rusak maknanya. Karena apa? Masa mendatangi kejelekan kok jangan dilarang? Justru kalau ada orang mau mendatangi kejelekan di apa? Dilarang. Tapi kalau antum kasroh artikannya lain loh ya. Jangan kamu melarang orang berbuat kejelekan dan jangan pula engkau melarang orang mendatangi kejelekan. Mendatangi kejelekan dilarang atau enggak? Harus dilarang. Kok malah jangan dilarang? Itu kalau antum kasroh. Pasti bingung enggak tuh? Kalau di kasroh apa artinya? Kamu mendatangi kejelekan. Kan itu larang. Jangan kamu melarang. Jangan kamu melarang untuk mendatangi kejelekan. Dan jangan melarang orang-orang yang mendatangi kejelekan. Itu keliru. Artinya kalau di kasroh, kalau di atau tapi yang tepat yang ini. Jangan kamu melarang orang dari kejelekan bersamaan engkau mendatangi kejelekan itu. Paham ya? Kalau antum melarang ya upayakan antum menjauh dari kejelekan, bukan malah antum melakukan kejelekan, itu maksudnya gitu. Paham belum? Ada gambaran belum? Nah, ini wajib nasab enggak? Wajib, karena kalau diatofkan rusak maknanya. Kalau antum atofkan berarti yang dilarang dua-duanya. Jangan kamu melarang berbuat kejelekan dan jangan pula melarang orang yang mendatangi kejelekan. Orang yang mendatangi kejelekan enggak boleh dilarang. Paham belum? Masih belum enggak ada? Seperti itu. Kita ambil satu lagi, wa mata Zaidun wa tulu'asy syamsi. Zaid meninggal dunia bersamaan matahari terbit. Nah, ini wajib tulu'a, enggak boleh tulu'u. Enggak boleh tulu'u ya. Nah, wajib tulu'a. Artinya Zaid meninggal dunia bersamaan dengan apa? Terbitnya matahari. Apakah terbit matahari juga bisa mati? Berarti wajib nasab. Mudah kan cara nandarinya? Mudah insyaallah. Wa qala ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka perintahkanlah mereka untuk mengumpulkan, fa'ajmi'u, kumpulkanlah perkara kalian dan juga sekutu-sekutu kalian. Nah, ini wajib nasab karena sekutu itu kan zat, amr, sedangkan perkara itu kan maknawi, enggak bisa jadikan satu itu. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Na'am. Waqad yatarajjahu 'ala al-'atf, terkadang justru yang kuat itu ataf. Boleh nasab boleh, cuman yang kuat itu ataf. Yang kuat itu apa? Ataf. Kita lihat nahwu qumtu wa zaidan. Qumtu wa zaidan. Qumtu wa zaidan. Ini boleh seperti ini, qumtu wa zaidan maf'ul ma'ah. Aku berdiri bersamaan dengan Zaid. Paham belum? Cuman yang kuat apa? Waqad yatarajja 'ala al-'ataf. Naam, dan sungguh terkadang nasab itu lebih kuat daripada ataf. Jadi ini apanya? Ini yang kuat. Ini yang kuat. Nah, ini yang kuat daripada ataf. Kalau ataf berarti qumtu wa ewa. Qumtu wa zaidun. Tapi yang nasabnya lebih kuat. Paham belum? Nah, kenapa lebih kuat? Karena tidak ada pemisahnya. Nah, seharusnya qumtu ana lalu bisa qumtu ana. Naam, barakallahu fikum. Qumtu ana baru qumtu ana wa zaidun itu baru kuat. Tapi kalau enggak ada pemisahnya, enggak ada penguatnya, maka qumtu wa zaidan. Seperti uskun anta wa zaujakal jannah wa zaujukal jannah dalam surah Al-Baqarah itu. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta, ada antanya kan? Qumtu ana itu baru bisa. Qumtu ana wa zaidun itu kuat. Tapi kalau enggak ada ananya, uskun anta wa zaujuk, ya kan? Wa zauju. Bukan wa zauja. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya enggak? Nah, seperti itu. Na'am barakallahu fiikum. Wa qad yatarajjahu al-'atfu 'alaihi, terkadang lebih kuat atafnya. Lebih kuat apa? Atafnya, perhatikan. Daripada maf'ul ma'ahnya. Nahwu misal awal. Contohnya adalah contoh yang pertama, yaitu ja'al amiru wal
jaisha wal jaishu. Boleh dua-duanya tapi yang kuat wal jaishu. Paham? Naam. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Ini ja'a Zaidun wa Amrun atau boleh baca ja'a Zaidun wa Amrun itu boleh. Cuma lebih kuat mana? Atafnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Fal atfu fima wa fima asbahahuma arjah. Dan mengatafkan pada dua contoh tersebut dan pada kalimat yang serupa dengan keduanya arjah lebih kuat, li'annahul asl, karena itu asalnya. Ja'a Zaidun wa Amrun, boleh ja'a Zaidun wa Amron. Paham ya? Cuman yang lebih kuat ataf kalau itu. Paham salah ya? Karena bisa sama-sama bisa melakukan perbuatan yang sebelum wawu. Paham belum? Nah, yang berikutnya insyaallah besok ya, yaitu mengenai al-musyabbahu bil maf'ul bih. Isim yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Na'am barakallahu fikum. Ada iskal, ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.